Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kala IT Informasi Teknologi. Channel ini nantinya akan membahas tentang berbagai teknologi informasi yang berkaitan tentang komputer, jaringan, kemudian desain, dan yang lain-lain. Di video pertama kali ini kita akan sedikit membahas soal uji kompetensi keahlian untuk teknik komputer dan jaringan pada paket 2 di tahun 2023 ini. Baik untuk file maupun dokumen yang lain bisa di-download di link deskripsi. Yang nantinya di situ banyak juga soal-soal dari kejuruan yang lain atau kompetensi keahlian yang lain. Kita masuk dulu ke filenya. Kita lihat. Jadi di sini kita untuk daftar peralatan ada PC client, kemudian laptop, ada juga smartphone, crimping tool, kemudian kabel tester. Kemudian untuk komponennya ada WiFi router board RB900 series, kemudian juga ada router board RB900 series. Di sini saya menggunakan RB951. Kemudian untuk kabel untuk bahannya ada kabel UTP, kemudian ada konektor EJ45 dan ada koneksi internet. Di sini kita ditugaskan sebagai teknisi jaringan yang mana harus merancang, bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan WiFi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, dan bandwidth limiter. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel non-hotspot dan wireless atau hotspot. Kemudian konfigurasinya seperti ini. Jadi untuk soal di paket 2 ini kita diharuskan konfigurasi VLAN. Jadi sedikit informasi bahwasanya VLAN itu adalah virtual local area network, yang mana yang biasanya satu interface fisik itu hanya bisa dimuat satu segmen IP yang sama, akan tetapi dengan VLAN ini satu interface fisik itu bisa memuat lebih dari satu interface atau IP atau segmen. Ya, jadi VLAN itu terdapat dua atau lebih, pokoknya lebih dari satu. Nah, kemudian untuk topologinya, gambar kerjanya seperti ini. Kalau kita lebih lihat lagi akan seperti ini jadinya. Jadi nanti akan ada dua router board seperti ini. Yang router board WiFi yang ada di atas, yang nantinya ini bertindak sebagai gateway, kemudian juga bertindak sebagai hotspot. Kemudian ada juga smartphone di sini yang berfungsi nanti untuk mengakses WLAN-nya. Kemudian ada dua buah PC yang mana ini nanti mendapatkan akses VLAN dari router board 2. Jadi router board pertama atau R1 bisa kita sebut dengan router board VLAN distribusi. Kemudian untuk yang R2 ini sebagai router board akses VLAN ya. Jadi ada router board distribusi VLAN, kemudian ada akses VLAN. Baik, untuk soalnya langsung saja kita masuk ke Winbox. Jadi pertama-tama kita konfigurasi terlebih dahulu si R1, si router board distribusi VLAN tadi. Dengan catatan Ether1 terhubung dengan ISP bisa menggunakan DHCP client ataupun static. Akan tapi kalau kita mengaktifkan DHCP client, harus dari ISP sudah diaktifkan DHCP servernya. Jadi seperti itu. Kemudian kabel Ether5 saya gunakan sebagai konfigurasi. Jadi sekarang untuk Ether5 saya pasang untuk jalur ke laptop. Nah, jadi seperti itu. Baik, di sini untuk konfigurasi VLAN-nya ada pada Ether2 dengan ketentuan VLAN 1, VLAN ID-nya 10, namanya siswa. Dan ada VLAN 2, VLAN ID-nya 20, namanya guru. Kita masuk ke Winbox terlebih dahulu. Kita koneksikan. Nah, sebelum kita konfigurasi ke selanjutnya, kita ganti terlebih dahulu nama mikrotiknya.
agar nanti tidak bingung ketika kita masuk pertama kali. Kita masuk ke sistem, kemudian kita masuk ke identity, kita ganti namanya router 1, kita apply, kita oke. Nah, selanjutnya baru kita membuat interface VLAN. Kita masuk ke interface, kemudian kita klik VLAN, kemudian kita tambahkan VLAN-nya. VLAN 1 namanya siswa, kemudian VLAN ID-nya tadi 10, dan interface-nya yaitu Ether 2. Maksudnya nanti VLAN ini akan di trunking lewat port 2. Jadi trunking itu adalah interface yang membawa VLAN-nya tersebut. Kemudian apply, kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk VLAN yang 2. VLAN 2 yaitu guru. VLAN ID-nya 20. Kemudian interface-nya yaitu Ether 2. Kita apply, kita oke. Nah, setelah VLAN ini sudah selesai, kita tinggal memasukkan IP yang ada pada soal. Di sini konfigurasi untuk Ether 1 yaitu IP Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan ISP. Kemudian gateway sesuai dengan IP yang diberikan ISP juga. Nah, di sini saya akan mengaktifkan DHCP client untuk Ether 1-nya. IP DHCP client, kemudian kita tambahkan seperti ini. Interface-nya diarahkan di Ether 1. Kemudian ini kalau kita use per DNS, maka kita nanti DNS-nya akan otomatis terisi. Ya, kemudian apply, kita oke. Nah, di sini kita mendapatkan IP 192.168.10.7 dengan prefix 24. Kemudian kita tambahkan untuk IP pada VLAN 1 maupun VLAN 2 ya dengan VLAN 1 40.1. Kita tambahkan 192.168.40.1 prefix 24 pada interface VLAN 1 siswa. Kita apply, kita oke. Nah, di sini kenapa untuk VLAN 1 siswanya ini tidak tegak ataupun dia miring? Dikarenakan interface Ether 2 punya saya itu masih belum saya pasang kabelnya. Kemudian kita tambahkan juga untuk Ether 2 pada VLAN 2 yaitu 60.1. Tambahkan seperti ini, kemudian interface VLAN 2 guru, kita apply, kita oke. Dan kita tambahkan juga untuk IP pada WLAN. Nah, ini IP pada WLAN kita tambahkan juga 92.168.20.1/24, interface-nya WLAN 1. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, dengan konfigurasi ini kita sudah selesai melakukan settingan IP pada semua interface yang sesuai dengan soal. Kemudian setelah kita membuat IP, kita masuk ke IP firewall. Kita membuat NAT-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke NAT, kemudian kita tambahkan, kita masuk ke general, chain-nya yaitu SRC NAT, out interface-nya yaitu Ether 1, kemudian action-nya kita masuk ke masquerade. Kemudian kita apply, kita oke. Kita tes terlebih dahulu. Kita ping ke 88. Nah, ini sudah bisa untuk akses kita ke ISP ke atas. Kita tes lagi untuk ping gateway-nya. Ping 192.168.10.1 ya, sudah bisa. Kemudian setelah membuat IP address, kemudian membuat IP firewall, kita aktifkan pada DHCP pool-nya ini. Nah, jadi DHCP pool ini berada pada IP DHCP server. Nah, di sini terdapat 40.10 sampai, nah ini sebenarnya 40 ini. Soalnya salah. Ya, 40.10 sampai 40.50. Jadi gunanya ketika ada komputer terhubung dengan VLAN 1,
dia akan otomatis mendapatkan IP dari rank 10 sampai 50. Ya, jadi komputer tersebut mendapatkan 10, 11, 12 sampai seterusnya sampai ke 50. Kita masukkan pada IP DHCP server, kemudian kita DHCP setup, interface-nya kita arahkan ke siswa, kemudian kita next pada address to give out ini kita tambahkan atau kita masukkan yang tadi, yaitu 10 sampai 40, 50. Kita next, kemudian kita next lagi, lakukan hal yang sama untuk VLAN 2 untuk guru. Kita next, kita ganti juga di sini, kita lihat lagi, yaitu sama 40 sampai 50 ya, 40 sampai 50. Maaf, 10 sampai 50. Kemudian kita next. Nah, ini sudah jadi. Udah DHCP poolnya sudah jadi. Ini merah dikarenakan tadi yaitu Ether 2 nya masih belum kita pasang. Jadi nanti ketika kita sudah pasang, ini akan otomatis berwarna hitam dan tidak miring lagi. Kemudian pada konfigurasi selanjutnya yaitu untuk WLAN. Di sini kita sudah membuat IP-nya tadi. Kemudian kita membuat SSID-nya yaitu UKK nomor absen. Ya, SSID-nya yaitu UKK garis bawah nomor absen. Kita masuk ke wireless ya. Pada wireless ini kita klik bagian WLAN 1, kemudian kita enable, kita checklist ya. Kemudian kita klik 2 kali. Untuk di tab wireless, modenya kita ganti menjadi AP bridge. Kemudian untuk bandnya kita ganti BGN, dan SSID ini kita namai sesuai dengan nomor urutnya. Contoh di sini saya UKK nomor 01 seperti ini. Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian kita lihat lagi untuk soal. Di sini terdapat password. Nah, password ini barusan kita masih belum buat. Jadi cara membuatnya yaitu masih di IP di wireless tadi, di wireless. Di bagian tab security profile kita tambahkan di sini namanya, terserah teman-teman. Jadi mungkin di sini saya kasih nama password. Kemudian modenya dynamic key. Kemudian checklist pada WPA PSK dan WPA 2 PSK-nya. Kita masukkan sandinya atau passwordnya 123456778. Kasih juga yang di bawah sama 123456778. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Kita kembali lagi pada WiFi interface tadi untuk memasukkan password yang baru kita buat. WiFi interface kita klik 2 kali, kemudian kita masuk ke security profile. Nah, ini kita masukkan password yang sudah kita buat barusan. Biasanya terdapat beberapa router itu untuk security profile atau beberapa fitur yang ada ini tidak tampil. Nah, yang harus dilakukan yaitu ketika tidak tampil, teman-teman klik di sini ada tulisan advanced mode ya, advanced mode, kita klik seperti ini, maka fiturnya semua akan tampil. Fitur pada interface WLAN ini. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, setelah ini kita sudah selesai membuat atau mengaktifkan WLAN satunya. Kemudian di sini ada DHCP pool untuk si hotspotnya yaitu 20.10 sampai 20.50. Kita konfigurasi pada IP hotspot. Kemudian kita masuk ke server, hotspot setup, kita arahkan pada WLAN 1, kita next lagi. Nah, ini pada address poolnya kita tambahkan yang tadi, kita masukkan 10 sampai 50. Kemudian kita next lagi. Kemudian DNS servernya bisa menggunakan 88.8. Kemudian kita next lagi. DNS name sesuaikan dengan apa yang ada di soal. Yaitu di sini ubah tampilan login hotspot sehingga minimal ini hotspot alamat login yaitu
portal smk.sch.id. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya nanti ketika teman-teman terhubung dengan hotspot yang sudah diaktifkan ini, nanti teman-teman akan otomatis diarahkan atau dialihkan ke salah satu web portal SMK ini yang bertujuan untuk login ya, masukkan username dan password nanti. Kemudian kita next. Nah, ini untuk user default yaitu admin, bisa kita kasih passwordnya 1 ya, atau terserah teman-teman mau dikasih berapa. Kita next. Nah, setelah untuk hotspot sudah kita buat atau kita sudah di HCP pool tadi, kita tambahkan yaitu ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di SMK nama sekolah Anda ya. Jadi caranya yaitu kita masuk ke file, pada menu file ini kita cari yang hotspot seperti ini. Kita cari yang hotspot, kemudian kita masuk ke file explorer dulu. Kemudian kita masukkan di sini ya. Kita kasih di folder 4 ini, kita tarik hotspot yang ada di file tadi, folder hotspot ini kita tarik ke sini, yang folder yang barusan kita buat. Nah, sampai muncul seperti ini hotspotnya ya, ada folder hotspot, kemudian kita klik 2 kali seperti ini, yang nantinya akan kita rubah yaitu pada file login ya. Kita buka terlebih dahulu file loginnya. Nah, di sini terdapat tampilan dari halaman loginnya. Nah, yang dimaksudkan di soal tadi, di mana pada halaman login ini terdapat tulisan selamat datang di SMK XXX ya. Jadi ada beberapa yang nantinya kita rubah di sini, tulisan please log into use ini sampai service kita ganti menjadi selamat datang. Nah, jadi untuk caranya langsung saja login ini kita klik kanan, kemudian kita masuk ke open with ya, kita buka dengan notepad. Nah, baik seperti ini. Sudah notepad, kemudian kita cari tulisan yang please tadi. Kita Ctrl F untuk pencarian, please seperti ini. Kita find next ya. Nah, di sini sudah ketemu tulisan please log in to use the internet. Kita hapus. Kita ganti namanya yaitu dengan selamat datang di SMK NU Manbaul Falah. Nah, jadi nanti tulisannya akan menjadi selamat datang di SMK NU Manbaul Falah. Teman-teman save, Ctrl S. Kemudian kita keluarkan, kita coba masuk lagi. Nah, di sini sudah ganti ya tulisan login tadi, list login tadi menjadi selamat datang di SMK NU Manbaul Falah. Nah, kemudian untuk cara memasukkannya yaitu teman-teman ganti terlebih dahulu nama folder hotspot ini ya, diganti nama folder hotspotnya, misal di sini saya ganti template hotspot. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memasukkannya yaitu drag and drop lagi dari folder yang ada di file explorer ini ke file yang ada di Winbox tadi. Ya, oke, tulisan templatenya salah, nggak apa-apa. Kita drag and drop ya. Ada di bawah sendiri seperti ini. Nah, baik. Oke, kita ganti dulu, maaf. Ada salah.
Kita ulangi lagi, kita drag and drop, taruh sebelah bawah sendiri seperti ini. Nah, sampai muncul template hotspot. Kita cari mana template hotspot. Nah, ini sampai muncul template hotspot seperti ini. Kemudian baru kita masuk pada IP hotspot lagi. Kita masuk ke IP hotspot, masuk ke server profil. Server profil ini pilih yang hsproof1 ini yang sudah kita buat tadi. Kemudian masuk ke general. Di general ini di HTML direktorinya kita rubah menjadi template hotspot seperti ini. Kemudian kita apply, kita OK. Baik, setelah kita membuat tampilan halaman login, kita rubah. Kemudian kita disuruh membuat 5 user dengan ketentuan sebagai berikut. Tapi di sini buat 3 ya, nggak apa-apa, kita buat 3 saja. Jadi kita masuk ke IP hotspot tadi, ya kita masuk ke user profil. Di user profil ini kita tambahkan namanya kepala sekolah ya untuk user profil yang pertama. Kemudian address poolnya yaitu pilih yang hspool 6 karena pada saat kita membuat server profil tadi di server ini di hotspot setup kita membuatnya hspool 6. Kemudian untuk rate limitnya, rate limit kepala sekolah yaitu kecepatannya 512 kbps ya, 512k, kemudian slash 512k juga. Kemudian kita apply, kita OK. Kita buat lagi untuk yang guru dan siswa sama caranya. Guru, kemudian hspool, address poolnya pilih hspool 6, rate limitnya 256k seperti ini. Kemudian kita apply, kita OK. Tambahkan untuk siswa, address poolnya hspool 6, rate limitnya 128k. Kemudian kita apply, kita OK. Baik, setelah membuat user profil kita lanjut ke user ya, kita lanjut ke user untuk ketiga user tadi yaitu ada namanya kepala sekolah, kita singkat aja capsec seperti ini. Kemudian passwordnya 123 ya, passwordnya 123. Jadi untuk nama sama password ini nanti berguna pada saat kita masuk ke halaman login, tampilan halaman login selamat datang tadi. Itu yang kita masukkan yaitu si user ini, namanya capsec, passwordnya 123. Untuk profilnya ini harus dirubah kepala sekolah, yaitu user profil yang sudah kita buat tadi di sini dengan kecepatan kepala sekolahnya 256k. 512k. Kita apply, kita OK. Tambahkan juga untuk guru ya, untuk guru passwordnya 456 profilnya guru, kita apply, kita OK. Kemudian kita tambahkan juga untuk siswa passwordnya 789, profilnya juga siswa, kemudian kita apply, kita OK. Nah, setelah ini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi pada router pertama ini, yaitu pada konfigurasi VLAN sampai merubah dan menambahkan user pada router pertama. Setelah itu kita ganti untuk routernya. Jadi sekarang kita mengkonfigurasi router kedua ini dengan posisi Ether 5 yang ada pada router kedua itu kita masukkan ke laptopnya atau ke komputernya. Jadi untuk port yang digunakan untuk konfigurasi yaitu port 5.
karena port 1, 2, 3, 4 ini nanti akan masuk pada konfigurasi. Baik, kita rubah dulu untuk Ethernetnya. Kita masuk lagi ke Winbox. Kita sudah terhubung dengan router kedua. Sudah terhubung ke router kedua, kita ganti dulu namanya, yaitu masuk ke identity lagi tadi. Kita ganti router 2. Nah, kemudian pada router kedua ini terdapat konfigurasi VLAN. Jadi VLAN yang sudah kita buat pada router pertama tadi kita panggil di sini atau kita akses di sini. Tadi sudah didistribusikan dari router 1, tinggal kita akses melalui router kedua. Nah, di sini untuk perintahnya yaitu port 1 terhubung ke WiFi router boot dan difungsikan sebagai port trunk. Nah, di sini kita lihat. Jadi, Ether satunya ini dipasang dengan Ether 2 pada router pertama tadi, yaitu ini sebagai port trunk, port yang dimana di situ mengisi VLAN-nya, ya. Kemudian port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1. 2 dan 3 ini digunakan untuk VLAN 1. Jadi, ketika ada beberapa komputer nanti atau dua komputer terhubung dengan Ether 2 maupun Ether 3, dia akan mendapatkan IP pada VLAN siswa. Dan Ether 4 terhubung ke VLAN 2, yaitu VLAN guru. Nah, jadi nanti misalkan teman-teman hanya menggunakan misal RB941 yang mana hanya ada 4 port, ya. Teman-teman bisa mengurangi salah satu dari VLAN 1 ini, VLAN siswa ini. Misal Ether 2 saja yang hanya digunakan konfigurasi pada VLAN siswa dan VLAN guru dimasukkan pada Ether 3. Ether 4-nya digunakan untuk konfigurasinya. Jadi seperti itu. Baik, di sini kemudian gunakan mode VLAN secure. Ya, kita masukkan dulu port 1, port 2, port 3, port 4 ini kita gabungkan menggunakan bridge, ya. Jadi bridge ini gunanya untuk interface menggabungkan beberapa interface. Kita buat dulu bridge-nya, kita apply, kita oke, kemudian kita masukkan port berapa saja yang mau dimasukkan ke bridge tadi. Nah, Ether 1 kita masukkan, kemudian Ether 2 sampai Ether 4 kita masukkan juga. Seperti ini, kita tambahkan satu persatu. Kita apply, kita oke, seperti ini. Kemudian setelah kita sudah bridge semua perangkat tadi, ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan yang RB941 tadi, karena cuma 4, berarti yang Ether 4 tidak usah, karena Ether 4 digunakan untuk konfigurasi. Kemudian masuk ke switch. Ya, pada switch ini kita daftarkan dulu VLAN-nya. Masuk ke VLAN, kemudian kita tambahkan seperti ini. Nah, ini VLAN ID. VLAN ID ini antara router 1 dan router 2 tidak boleh terbalik ataupun salah ataupun tidak diisi. Jadi harus sama persis. VLAN ID-nya untuk VLAN 1 yaitu 10. Portnya yaitu terangnya port 1 atau Ether 1. Kemudian untuk yang mendistribusikan VLAN 1 yaitu Ether 2 dan Ether 3. Nah, seperti ini. Kalau punya teman-teman yang cuma 4 port tadi, isikan hanya Ether 2 saja, ya, untuk VLAN 10. Kita apply, kita oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk VLAN kedua, yaitu VLAN 2. VLAN ID-nya 20, port terangnya kita kasih juga, kemudian Ether 4. Kita apply, kita oke. Masuk ke port. Nah,
pada Ether 1 karena dia bersifat sebagai port trunk, untuk VLAN modenya kita ganti secure, kemudian VLAN headernya add if missing ya. Kemudian default VLAN ID-nya kita nggak usah rubah. Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian untuk Ether 2-nya kita VLAN modenya ganti secure, VLAN headernya ganti always strip. Karena dia sebagai VLAN 1 atau VLAN siswa, kita ganti menjadi VLAN ID-nya 10. Kita samakan dengan yang awal tadi. Kita apply, kita oke. Sama juga Ether 3 karena dia VLAN siswa, kita ganti 10 juga. VLAN headernya always strip, VLAN modenya secure. Kita apply, kita oke. Untuk Ether 4 VLAN modenya secure, VLAN headernya always strip, kemudian untuk VLAN ID-nya 20 seperti ini. Di sini untuk konfigurasi dari router 1 sampai router 2 sudah selesai semua, tinggal kita pengetesan atau lakukan pengujian dengan memasang semua kabel yang sudah ada. Jadi dari awal router 1 di R1, Ether 1-nya terhubung ke internet atau ke ISP. Kemudian si Ether 2 terhubung ke Ether 1 pada router pertama. Kemudian kalau ingin mengetes VLAN 1, teman-teman bisa memasukkan ke Ether 2 maupun ke Ether 3. Kita tes untuk VLAN 1 terlebih dahulu. Kita masukkan ke Ether 2. Sekarang kita masukkan ke Ether 2. Kita lihat untuk IP-nya. Dia mendapatkan IP berapa? Kita lihat terlebih dahulu. Kita disable dulu. Kemudian kita enable. Kita tunggu. Oke, di sini mendapatkan 192.168.40.50 ya. Jadi sama tadi 40 titik sekian. Jadi ini mendapatkan rank IP yang terakhir ternyata. Di sini masih nge-lag ternyata ya, masih belum biru seperti temennya, masih terlihat seperti disable padahal ini sudah di enable. Ya, kita cek lagi untuk koneksi internetnya apakah sudah bisa. Oke, sudah bisa dibuat untuk internet atau searching. Kita cari misal Mikrotik ya, kita masuk ke Mikrotik coba. Oke, sudah bisa. Untuk di Ether 2 atau VLAN satunya sudah bisa. Kita tes untuk VLAN 2 yaitu pada Ether keempat. Ether keempatnya kita rubah. Kita masuk lagi. Ini kita masukkan ke Ether 4 ya. Kita masukkan ke Ether 4. Kita cek untuk IP-nya. Kita cek dulu IP-nya untuk di Ether 4. Ya, ternyata sudah mendapatkan 168.60.50 sama seperti di konfigurasi tadi, yaitu mendapatkan 60.50. Jadi untuk VLAN 1 dan VLAN 2 sudah berhasil kita buat. Kemudian selanjutnya kita tes untuk koneksi pada WLAN-nya WK01. Karena kita sudah pernah terhubung, jadi langsung kita diarahkan seperti ini ya.
kita masuk ke portal SMK, portal smk.sch.id. Oke, kita sudah, jadi halaman loginnya seperti ini, sudah nampak. Selamat datang di SMK NU Manbaul Falah. Username-nya tadi salah satunya yaitu Capsec, ya. Kemudian passwordnya 123. Kita koneksikan. Nah, seperti ini. Kita sudah mendapatkan akses untuk bisa login. Kita cek juga apakah IP-nya sudah benar. Kita lihat ya, mendapat 20.50. Jadi untuk WLAN 1 ini berhasil, tapi koneksinya belum kita coba. Misal mikrotik.com. Oke, bisa, masih bisa ya, sudah bisa kita gunakan. Jadi untuk konfigurasi dari awal hingga akhir sudah bisa kita coba. Dari VLAN sampai ke hotspot, juga sampai ke router kedua sudah kita coba, sudah bisa semua ya. Jadi mungkin itu saja dari video pertama ini. Mungkin kalau terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun konfigurasi tentang materi ini, teman-teman bisa komen di bawah agar saya lebih giat lagi belajar untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.